Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wala yadurru baqa'u launin ya. Sampai apa? Wala yadurru baqa'u launin. Qala al-mu'allif al-imam Abdullah bin Abdurrahman bin Fadl radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi ilmihi wa bi ilmina bi ilmi sa'id salihin fadarana min ya rabbal alamin. Fi kitab al-muqaddimah al-hadramiyah ila anqal wala yadurru baqa'u launin aw rihin asra zawali wa yadurru baqa'uhuma aw ta'mi wahdahu. Kemarin sudah diterangkan macam-macamnya najis, ada mughalladhah, mukhaffafah dan mutawassithah. Masing-masing terbagi menjadi ainiyah dan hukmiyah. Ainiyah artinya masih ada bendanya atau salah satu sifat, baik itu bau, warna atau rasa. Kalau nggak ada semuanya, ainnya nggak ada, kemudian sifat-sifatnya nggak ada, ini namanya najis hukmiyah. Najis hukmiyah mughalladhah cukup disiram 7 kali, salah satunya pakai debu langsung suci. Tapi kalau ainiyah disiram, itu siraman itu nggak akan dihitung satu kecuali sudah menghilangkan ain dan sifat-sifatnya najis. Atau disiram 5 kali, kalau nggak hilang belum dihitung. Disiram 10 kali baru hilang, baru dihitung satu, setelah itu ditambah 6. Najis mukhaffafah itu kemarin sudah diterangkan. Kalau hukmiyah sudah nggak ada benda najis, warna, bau dan rasa, cukup diciprati langsung suci sampai rata begitu. Tapi kalau masih ada ain, warna, bau dan rasa, cukup diciprati dengan catatan benda najis, warna, bau dan rasa najis udah hilang dengan diciprati sampai rata itu. Kalau enggak, maka enggak cukup, harus sampai hilang sifat dan ainnya. Najis mutawassithah. Najis mutawassithah ini ada ainnya, ada hukmiyah. Kalau hukmiyah sudah nggak ada ain dan sifat-sifatnya, disiram sekali langsung suci. Tapi kalau ada ainnya, disiram sekali suci asalkan ain, warna, bau dan rasanya hilang. Kalau nggak hilang maka najis. Kecuali ada 2 keadaan di mana salah satu sifat najis nggak hilang, maka dihukumi suci atau minimal ma'fu. Yaitu 2 keadaan ini disebut dengan keadaan ta'assur dan keadaan ta'adzur. Keadaan ta'assur ini apa? Yaitu ketika tempat yang terkena najis dikucek, disiram, dikerik dengan bantuan sabun dan semisalnya 3 kali maka tidak hilang. Ini namanya ta'assur. Dalam kondisi ta'assur artinya sudah dibilas 3 kali, dikucek 3 kali, dikerik dengan kuku atau disikat dengan bantuan semisal sabun 3 kali kok tidak hilang, maka ini sampai pada kondisi ta'assur. Ya apa dalam kondisi ta'assur? Kalau yang tersisa warna saja atau bau saja suci. Walaupun masih ada bau najis atau masih ada warna najis, tapi salah satu warna atau bau, maka suci sudah. Bukan ma'fu, suci. Lo ada baunya? Iya, suci. Kenapa ta'assur? Sudah sulit dihilangkan. Membandel berarti ini ya. Membandel najisnya. Maka dengan dibilas 3 kali, dikucek, dikerik dengan bantuan sabun 3 kali tidak hilang, suci. Kalau yang tersisa apa? Laun au rih, warna atau bau. Warna atau bau. Titik. Tapi kalau yang tersisa dua-duanya, warna plus bau atau rasa walaupun sendirian, rasa ini paling kuat, sifat yang paling kuat. Jadi kalau masih tersisa warna atau bau, warna dan bau dua-duanya, atau rasa saja, maka tidak suci. Walaupun dikucek 3 kali tidak hilang, walaupun pakai sabun, walaupun dikerik pakai kuku, pakai sikat 3 kali nggak hilang, belum suci. Ya apa terus? Diupayakan lagi. Sampai kapan? Semaksimal mungkin. Segala upaya dilakukan sampai kira-kira najis itu tidak bakalan hilang kecuali dipotong. Tempatnya dipotong. Kalau sudah mencapai taraf seperti itu, sudah dilakukan segala upaya, gara-gara tersisa warna plus bau atau rasa saja, dilakukan segala upaya sampai putus asa sudah, tidak nemu usaha lagi, sudah mentok, tidak nemu lagi, tidak bakalan hilang kecuali dipotong, maka ini disebut dengan kondisi ta'adzur. Kalau ta'assur itu sulit, kalau ta'adzur itu tidak bisa. 3 kali tidak kena berarti sulit. Walaupun 5 kali mungkin bisa, tidak harus ya. Tapi kalau sudah tidak bisa sama sekali, ini namanya ta'adzur. Kalau dalam kondisi ta'adzur bukan suci, tetap najis tempatnya tadi, cuman ma'fu.
Makfu sementara. Sampai kapan? Sampai ada bahan aktif, misalnya deterjen atau apalah, bahan dari tumbuhan, sampai ditemukan bahan yang mampu menghilangkan najis itu. Nah, ini namanya ta'adzur. Wadah ya? Jadi aslinya yang namanya najis itu bisa suci dengan cara dibilas. Sampai apa? Ain, warna, bau dan rasa semuanya hilang. Kalau begitu suci. Walaupun hanya satu kali. Wadah. Kalau tersisa salah satunya berarti apa hukumnya? Najis apa suci? Kan untuk suci harus bisa hilang semua. Kalau tidak hilang salah satu, maka hukumnya apa sihnya? Tetap najis. Tetap najis. Kalau tidak hilang. Kecuali mencapai kondisi apa? Apa yang pertama? Antum ngomong apa? Apa tadi? Anak ngomong apa tadi? Ta'asur atau ta'adzur, nggak bisa ya. Antum nyaut gitu loh biar kelihatan paham apa enggak. Kalau enggak nyaut, enggak kelihatan connect apa enggak, ini nyambung apa enggak, ada jaringan apa enggak gitu kan, repot. Nah itu. Jadi maksud tak pancing gitu ya biar antum ngomong. Jangan malu, antum ngomong. Itu. Biar kelihatan paham enggaknya itu biar kelihatan. Nah, jadi kecuali sudah mencapai taraf ta'asur atau ta'adzur. Dalam kondisi ta'asur ini suci sudah. Kapan ta'asur itu? Kalau sudah dicuci berapa kali? 3 kali dengan dikucek, dikerik dengan kuku atau dengan sikat dan dengan bantuan semisal sabun. 3 kali itu dilakukan, tidak hilang, suci. Asal yang tidak hilang hanya warna atau bau. Warna atau bau ya. Nah, kalau dua-duanya atau apa? Kalau dua-duanya, nah, harusnya begitu dicatat. Kalau antum tidak pernah jangan hanya didengarkan, tidak dicatat. Ya kalau antum hafalannya kuat, atau hafalannya kuat, itu tetap dicatat. Jadi dipancing nggak nyambung, nggak ingat. Gitu ya nggak nyatet, dicatat harusnya. Bahwa itu dicatat. Jangan nunggu dituliskan di papan. Nah, jadi kalau yang tersisa dua-duanya, warna plus bau atau rasa walaupun sendirian kuat atau rasa, maka dengan ta'asur saja nggak cukup, tetap najis dia. Harus apa? Diupayakan lagi dengan segala kemampuan sampai kita itu punya dugaan kuat, nggak bisa hilang ini sudah, kecuali dipotong. Nah, kalau sudah mencapai kondisi itu namanya ta'adzur. Ketika ta'adzur maka hukumnya tidak suci, najis tapi makfu sampai ada cara untuk menghilangkan. Kapan itu? Ya kalau yang tersisa warna plus bau atau rasa. Nah, ini ada di sarannya ada gitu. Cuman belum tentu antum kalau baca sendiri nanti paham. Ini namanya ta'asur ta'adzur, penting ini. Gitu. Wala yadurru lah, di sini terangkan. Wala yadurru baqa'u launin aw rihin asura zawalu. Tidak masalah ketika tersisa warna saja aw rihin atau bau saja. Tapi dengan catatan asura zawalu. Ukurannya asura apa? Di sarahnya wadhab itu ta'asur. Ukurannya sulit ini alla tazula ay najasa ba'dal ghusli salsamarrat. Tidak hilang setelah dibasuh, dibilas 3 kali. Bukan hanya dibilas, mal hati dikerik pakai kuku. Itu namanya hati. Bukan apa digosok. Hati itu digosok, dikucek itu, hati itu. Wal korsi dikerik pakai kuku. Jadi dengan cara dikucek, dikerik pakai kuku atau sikat sekarang ini kok tidak hilang 3 kali. Wa ma'anah usnanin tawaqqafatil izalatu ala usnan ini dulu itu bahan dari tumbuh-tumbuhan yang membantu menghilangkan noda. Kalau sekarang itu sabun ya. Dengan bantuan semisal sabun. Nah, maka kalau sudah seperti itu layadur sudah. Artinya layadur suci. Wa yadurru baqa'uhuma aw at-ta'mi wahdahu. Madarat artinya bahaya, tetap najis kalau yang tersisa dua-duanya. Dua-duanya apa? Rasa plus bau. Aw at-ta'mi wahdahu atau rasa saja. Kok rasa saja apa? Warna plus bau. Kalau yang tersisa warna plus bau atau rasa saja, ini yadur. Artinya tetap najis kecuali mencapai taraf ta'adzur. Kemudian ada masalah penting disebutkan ada di Busul Karim itu. Kalau ada pakaian mutanajis,
dicuci langsung pakai sabun, pakai deterjen yang aromanya harum. Asalnya kena ompol, pesing. Kena ompol, baunya pesing. Kemudian disiram, dibilas, masih pesing. Akhirnya pakai sabun, digosok, dikucek. Setelah dikucek, disiram. Yang ada aroma sabun, aroma ompolnya menjadi nggak ada ya. Nah, apakah ini suci? Kata Imam Tablawi sudah cukup suci. Walaupun ada aroma sabun. Padahal dulu di bab air kita sudah diterangkan. Kalau ada air mutanajis, air dua kula, kena kencing, berubah. Kemudian untuk bisa suci dengan cara apa? Berubahnya hilang sendiri atau gara-gara ditambahi air atau dikurangi airnya dengan catatan yang tersisa masih dua kula. Kalau sifatnya najis hilang gara-gara dicampuri, kalau campuri debu maka suci ya, karena sama-sama langsung suci. Kalau dicampuri zafaron, misal ada air, ada kuning, dua kula, gara-gara kena kencing, dikasih zafaron jadi merah, warna kuningnya hilang apa enggak? Enggak ada kan ya? Warna kuningnya enggak ada. Lu berarti perubahan gara-gara kencing enggak ada, apa suci? Enggak suci di sini. Kenapa? Warna kuningnya bukan hilang, tapi tertutupi oleh warna merah zafaron. Sehingga sifat najis itu ada, tertutup. Lu ada kemungkinan hilang, kemungkinan enggak jelas. Yang jelas tadi kita yakin najis. Sekarang ragu, apakah warna kencing itu tadi hilang atau tertutup saja, terkalahkan oleh warna merah zafaron. Nah, maka ihtimal al yakin la yuzal bisyak, yakin tidak bisa dihilangkan dengan ragu. Tadi kita yakin najis, sekarang ragu hilang apa enggak, maka tetap najis. Nah, begitu. Itu dulu di bab air. Begitu juga di sini. Atau air bau pesing dikasih kaporit, bau kaporit. Air pesing dikasih kaporit, bau kaporit. Warna kencingnya tidak ada. Tapi apakah hilang atau karena kalah dengan warna bau kaporit dan bau kaporit? Maka tetap najis. Karena ada kemungkinan hilang, kemungkinan kalah. Nah, padahal tadi sudah yakin najis. Lah kalau urusan pakaian ini gimana kok bisa beda? Pakaian pesing, bau kencing, disiram, dikasih sabun, dikucek. Ya jadinya aroma sabun. Lah, bau pesingnya ini hilang atau hanya kalah dengan warna sabun? Tertutup. Harusnya kalau disamakan dengan air suci nggak pakaian ini? Harusnya tidak suci. Tapi menurut Imam Tablawi suci. Khilafan Imam Romli, Imam Tablawi mengatakan tidak suci kalau ada bau sabun. Kata Imam Tablawi enggak suci. Walaupun masih ada bau sabun. Ya, kenapa nggak sama dengan kemarin? Beda. Karena memang karakter sabun itu memang bisa menghilangkan najis. Beda dengan karakter kaporit, bukan menghilangkan sifat najis. Dia fungsinya untuk apa? Membunuh bakteri. Bukan untuk menghilangkan najis. Dia itu manfaatnya bukan untuk menghilangkan baunya najis, warnanya najis, atau rasanya najis. Enggak. Beda sabun. Sabun itu memang didesain, dibuat sedemikian rupa untuk keperluan apa? Bisa menghilangkan najis. Jadi karakternya sabun itu bisa menghilangkan najis. Maka pakaian yang pesing dibilas dengan air sabun, kemudian dikucek, habis itu dibilas dengan air bersih, tidak ada bau pesingnya, yang ada bau sabun, suci. Loh, bisa jadi kan bau pesingnya kalah dengan sabun, bukan hilang tapi tertutup oleh bau sabun. Enggak, kalau sabun enggak begitu. Sabun ini kita anggapnya bukan tertutup warna pesingnya tapi hilang oleh sabun. Kenapa? Sabun memang itu fungsinya untuk menghilangkan najis dan kotoran. Wadah ya? Nah, itu bedanya. Ini penting ini. Sehingga ini bermanfaat untuk ketika antum bawa pakaian najis, dikasihkan ke laundry, diserahkan ke laundry, dicuci, balik udah bersih wanginya. Tadinya bau ompol, selimut bau ompol, antum serahkan ke laundry, balik bersih sudah, bersih dan wangi. Suci apa enggak? Udah suci. Nah, begitu. Untuk husnudzon begitu ya. Kalau kita di rumah jangan begitu. Kalau ada pakaian, selimut, atau baju, atau sarung bantal, spray, kena ompol, jangan langsung dimasukkan ke mesin cuci. Dibilas dengan air bersih,
sampai suci. Setelah pokok suci aja, ada harus bersih. Pokok suci. Setelah suci, masukkan ke mesin cuci untuk bersihkan kotoran lain yang enggak najis itu. Jadi pertama dibilas dengan air bersih untuk mensucikan dulu, baru masukkan mesin cuci. Itu yang benar. Lah kalau seandainya langsung dimasukkan pakaian najis tak masukkan ke mesin cuci, langsung dikasih sabun kan, terus ada aliran air, ngisi air sampai penuh, airnya kan taghayyur gara-gara sabun, sehingga airnya menjadi nggak mutlak, diputer, semua isi mesin cuci najis. Semua pakaian yang campur tadi, ada yang suci, ada yang najis, semuanya najis. Air sabunnya najis, mesin cuci bagian dalamnya itu najis. Tapi kemudian setelah itu kan dibuang air yang tadi itu, yang udah najis, udah. Kemudian ada air bilasan, ya, diputar, dibilas. Lah, bilasan ini kan air mutlak kan? Bilas pakaian yang najis tadi menjadi suci. Keluar bau sabun, kata Imam Tablawi suci, kata Imam Romli nggak suci. Lalu terus apa resiko kalau kata Imam Tablawi? Kalau pakaian najis jangan langsung pakai sabun, pesing misalnya, jangan langsung pakai sabun, dihilangkan dulu pesingnya baru pakai sabun. Karena kalau pakai sabun berarti bau kencingnya ketutup, nggak najis, nggak suci, berarti najis. Itu kata Imam Tablawi, berat ini. Tapi Imam Tablawi nggak suci sudah, nggak ada bau pesing kok. Dan kena bilasan kedua tadi kan mensucikan bilasan kedua itu. Kalau yang pertama itu kan hanya mengisi air. Habis itu kan ada aliran berikutnya beberapa kali malah bilasnya. Kalau mesin cuci itu ya, mesin cuci otomatis berkali-kali, suci sudah. Tapi sebaiknya jangan dilakukan. Kata Habib dulu waktu dares, karena tindakan seperti itu tindakan bodoh. Ada pakaian 10, yang satu najis, yang 9 suci, kita campur jadi satu. Apa gunanya kita menajiskan 10 pakaian yang aslinya yang najis hanya satu? Udah yang 9 masukkan mesin cuci, yang satu sendirikan, bilas dulu. Kalau kita langsung masukkan pakaian yang asalnya 9 ini suci menjadi najis semua. Habis itu kan disucikan. Ngapain dinajiskan kemudian disucikan? Yang suci biarkan suci, ngapain dinajiskan kemudian disucikan? Ini kan tindakan ahmak. Orang ahmak kan kayak gitu. Enggak apa-apa, enggak najiskan, nanti tak sucikan. Enggak usah dinajiskan, kan dari ribet, enggak usah nyucikan. Begitu. Nah, jadi kata Habib, pakaian najis jangan langsung dicampur. Itu yang benar. Walaupun secara fikih tadi itu bisa suci, tapi enggak benar, enggak cerdas. Berarti tandanya otaknya enggak cerdas itu. Itu, otaknya enggak cerdas. Itu kata Habib. Udah, kita lanjut. Wa illam yakun lin najasati ainun kafa jaryul ma'i 'alaiha. Jika najisnya itu tidak ada ain, artinya tidak ada ain, tidak ada benda dan tidak ada sifat. Maksudnya ain di sini tidak ada ain, maksudnya hukmi yang tidak ada benda, tidak ada sifat, tidak ada warna, bau, rasa, tidak ada, maka kafa jariul ma'aleh, cukup dialiri air. Dialiri air langsung suci. Ya tadi itu sudah diterangkan. Kalau hukminya dialiri air langsung suci. Kalau airnya dialiri air, kalau langsung hilang airnya najis suci. Kalau enggak malah tambah najis semua ya. Nah itu. Makanya cara menghilangkan najis yang gampang itu pertama diupayakan agar menjadi hukmiyah terlebih dahulu. Kemudian wa yustaratu wurudul ma'il qalil. Kalau airnya sedikit harus airnya yang disiramkan, yang datang ke tempat najis. Jangan najisnya dicelupkan. Tangan najis, ada darah. Jangan cuci tangan dikobokan, tambah najis semuanya. Kemudian yang cuci tangan setelah antum najis semuanya. Yang benar disiram gitu, dikelucur, air mengalir. Itu yang benar. Jadi kalau air banyak terserah, kolam renang gede atau bak mandi lebih dari 2 kula, ada pakaian najis langsung antum celupkan ke dalam begitu, digoyang-goyang, udah nggak ada bau, suci sudah. Airnya nggak berubah, suci sudah. Habis itu kayak mandi, ya bekas ompol itu. Ya nggak jorok tapi suci. Jadi ada air isinya 5 kula, ada sarung kena ompol, daripada disiram habis air banyak nanti pengiritan air ini. Airnya masukkan ke jeding, direndam, dibiarkan 10 menit, habis itu diangkat, tidak pesing, sudah suci sudah. Jedingnya tidak berubah pesing, suci, sarungnya suci, kemudian jedingnya suci, habis itu pakai mandi. Nah, itu pengiritan air ya. Tapi ya jorok. Bekas ompol ya, jorok. Hah?
Ya najis semua berarti. Kalau dia pakai mandi pesing ya berarti tadi itu tidak tampak aja, sekarang tampak najis semuanya. Berarti sarungnya tadi najis, airnya itu juga najis, begitu. Jadi kalau air banyak ada dua pilihan, ima kita siramkan atau najisnya kita celupkan. Ya, kalau kebersihan begitu. Tapi kalau hanya sedikit mau tidak mau harus disiram. Kalau dicelup najis semuanya. Najis semuanya kalau dicelup. Ya kalau orang jualan ikan, kalau Anda lihat, kalau orang beli ikan kan biasanya minta dibersihkan kotorannya, kemudian tangannya najis. Banyak darah ikan, kotoran ikan, ada timbanya itu kan, air itu, langsung celup. Habis itu antum bayar 100.000, kembalian 25.000, basah semua itu. Najis. Uang yang basah itu najis kalau antum melihat sendiri. Lihat sendiri seperti itu, najis sudah. Jadi kalau uang itu nanti antum kantongi, antum salat, waduh lupa, setelah salat baru ingat, ulangi salatnya, batal karena bawa najis. Tapi kalau tidak tahu, antum beli ikan atau tukar uang ke penjual ikan itu, ada uang 100-an ribu, antum pengen pecahan 10 ribuan, tukar ke penjual ikan itu, dikasih tukar, uangnya basah. Waduh, basah ini basah kenapa ini? Tapi antum nggak ngelihat apa yang dilakukan tadi. Basah, biasanya basah gara-gara model kayak tadi ya. Nah, itu. Tapi ini antum nggak tahu, sudah anggap aja kebocoran hujan. Oh, atau tadi hujan, berarti kena hujan ini. Basahnya kena hujan. Wah, baunya bau amis, mesti air bau amis penjual ikan. Kalau minyak wangi ya baunya wangi. Penjual ikan ya mesti baunya amis ya. Berarti itu husnudzon. Jadi kalau syak enggak najis, enggak usah was-was. Tapi kalau melihat sendiri kayak tadi itu ya najis. Wa yustaratu wurudul ma'il qalil. Jadi kalau airnya sedikit harus airnya yang datang. Wal ghusalatul qalilatu tahiratun illam yataghayyar wa qad tahurul mahal. Dulu ini sudah diterangkan, jadi sekarang tak ulang singkat gitu aja. Air mustakmal itu ada mustakmal bekas menghilangkan hadas, bisa dikatakan mustakmal dengan 4 syarat. Sudah pisah dari tempatnya, kurang dari 2 gula, kemudian apa? Sudah pisah dari tempatnya dan kurang dari 2 gula ya. Itu dah syaratnya ya. Kalau terus untuk digunakan untuk toharo fardu. Nah, itu baru mustakmal. Tapi kalau mustakmal bekas najis, syaratnya kurang dari 2 gula. Kemudian apa? Sudah pisah dari tempat yang dibasuh. Ketiga, tempat yang dibasuh sudah suci. Kemudian Allah yazida wasnu. Berat air tidak bertambah berat dari berat sebelumnya sebelum dibuat nyuci. Kalau tadi sebelum dibuat nyuci beratnya misalnya sekian gram, setelah dibuat nyuci kok beratnya bertambah, berarti kecampuran najis. Maka airnya mutanaj. Jadi air mustakmal harus kurang dari 2 gula. Kalau 2 gula tidak ada namanya mustakmal. Mustakmal itu harus kurang dari 2 gula. Sudah lepas dari tempat yang najis yang dibasuh. Misalnya ini najis dari atas sampai bawah ini. Tak siram dari atas, ngalir. Selama masih ngalir di sini, belum netes dari HP ini, belum mustakmal. Masih bisa mensucikan najis yang di bawahnya. Walaupun sudah mensucikan najis yang di atas, masih bisa mensucikan di bawahnya. Kalau udah netes dari sini, baru kemungkinan mustakmal. Kemudian juga tidak berubah. Kalau berubah, maka najis, bukan mustakmal. Terus tempat yang dibasuh sudah suci. Kalau tak siram, airnya netes, walaupun jernih, nggak berubah. Tapi di sini najisnya masih ada. Maka air yang netes ini bukan mustakmal, melainkan mutanajis. Itu syaratnya. Kemudian tidak bertambah. Wal ghusalatul qalila tahiratun. Jadi ghusal itu air bekas nyuci najis. Jadi air bekas nyuci najis, al-qalilah yang sedikit, artinya kurang dari 2 gula, tahiratun. Itu suci. Dengan catatan, illam tataghayyar, kalau tidak berubah. Kalau berubah apa? Mutanajis. Wa qad tahurul mahal. Tempat najisnya setelah disiram sudah suci. Kalau tempat najisnya setelah disiram najis, maka air yang netes juga mutanajis, karena air yang netes sama dengan tempat yang disirami. Kalau ini sudah suci, yang di bawah bisa dikatakan suci dengan syarat. Kalau di sini masih najis, yang netes mesti najis. Wah deh, ini sudah diterangkan beberapa syarat lengkapnya waktu dars bab air. Wallahu a'lam al-Fatihah.